Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman Zanafa. Pada kesempatan kali ini, kami dari Zanafa Education mengajak teman-teman untuk belajar tentang tes potensi skolastik. Nah, tes potensi skolastik yang akan kita bahas pada kali ini adalah subbab pengetahuan kuantitatif. Buat informasi aja nih buat teman-teman Zanafa, TPS ini bukan hanya ada di UTBK aja, tapi juga ada di tes-tes masuk perguruan tinggi ikatan dinas. Oke teman-teman, sebelum kita membahas soal-soalnya, kita perlu mengetahui tipe-tipe soal apa aja sih yang ada di tes pengetahuan kuantitatif. Oke, baik teman-teman, kita kenalan dulu sama tipe soal TPS pengetahuan kuantitatif. Yang pertama, soal pilihan ganda. Untuk soal pilihan ganda ini, kamu akan diberikan soal mengenai logika dasar dan matematika level dasar. Meskipun begitu teman-teman, tidak jarang kamu akan menemui kesulitan. Namun, tentunya pasti ada kuncinya. Gimana kamu harus dulu paham konsep dasar agar bisa mengerjakan soal pilihan ganda ini dengan cepat dan tepat. Nah, tipe soal yang kedua, ini adalah pertanyaan dengan informasi pilihan 1, 2, 3, dan 4. Pada soal tipe ini, kamu akan diberikan sebuah pertanyaan dan 4 informasi. Lalu, kamu diminta untuk memilih informasi mana sih yang benar berdasarkan pernyataan yang diberikan. Lalu, tipe yang ketiga adalah analisis kecukupan data. Pada tipe ini kamu akan diberikan sebuah pertanyaan dan 2 informasi. Kamu diminta untuk menganalisis informasi mana saja yang dibutuhkan sehingga kamu dapat menjawab pertanyaan yang diberikan. Dan yang terakhir adalah tipe soal perbandingan nilai. Nah, pada tipe kali ini kamu akan diberikan sebuah informasi dan 2 buah variabel. Misalnya, P dan Q. Umumnya nilai variabel P dicari berdasarkan informasi yang diberikan, dan nilai variabel Q sudah diketahui. Namun, ada kalanya nih teman-teman, misalnya kita disuruh nyari P dan Q lalu dibandingkan juga ada. Nah, kemudian kamu diminta untuk menentukan hubungan antara variabel P dan Q. Apakah dia lebih besar, atau dia lebih kecil, atau dia sama, atau dari informasi yang ada, itu tidak bisa ditentukan hubungannya. Nah, setelah kita mengenal tipe-tipe soal dari pengetahuan kuantitatif ini, langsung aja nih teman-teman, kita mengenal lebih dalam tentang tipe soal pilihan ganda. Nah, di sini aku akan ngasih beberapa contoh soal dari tipe soal pilihan ganda. Langsung aja nih teman-teman, kita langsung masuk ke soal pertama dari tipe soal pilihan ganda. Nah, aku bacain ya, nilai 11 dalam segitiga P adalah operasi aritmatika semua bilangan di luar segitiga P dengan menggunakan pola operasi aritmatika yang sama. Nilai dalam segitiga Q yang paling tepat adalah, nah, untuk menentukan nilai dari segitiga Q, maka kita harus menentukan bagaimana sih hubungan dari angka-angka ini sehingga diperoleh hubungan segitiga P yang bisa digunakan di segitiga Q. Nah, untuk tips mengerjakan soal ini tidak lain dan tidak bukan adalah kita harus memperbanyak latihan. Karena dengan memperbanyak latihan kita akan menemukan variasi pola-pola yang bisa kita gunakan di penerapan yang lain, teman-teman. Nah, untuk kasus ini polanya adalah 48 3. Ini adalah operasinya dibagi. Lalu hasil bagi dari itu dikurangi dengan 5, maka akan ketemu 11. Lalu ini juga 36 dan 2 ini harus dibagi terlebih dahulu. Lalu hasil bagi dari 36 dibagi 2 dikurangi dengan 6. 36 dibagi 2 dibagi 2 adalah 18. Sementara 18 dikurangi 6 adalah 12. Nah,
Gampang kan teman-teman? Yang penting banyak latihan. Oke, kita next ke tipe soal selanjutnya. Oke nih teman-teman, kita masuk ke soal yang kedua. Nah, ada segitiga ACD sama kaki dengan AC sama dengan DC. Titik B terletak pada garis AC dengan P sama dengan 37 dan Q sama dengan 50. Maka nilai X adalah, oke, sebelum masuk untuk menyelesaikan soal ini, kita harus paham dari ciri-cirinya dari segitiga sama kaki itu sendiri. Segitiga sama kaki ini memiliki dua kaki yang sama panjang tentunya. Nah, kakinya ada di mana? Kakinya ada di garis AC dan garis DC ini sama panjang. Lalu, dia juga memiliki dua sudut yang sama besar. Ada di mana? Ada di sudut yang berhimpitan ini. Ini memiliki sudut yang sama besar. Lalu, diketahui nih teman-teman, Q sama dengan 50. Ketika Q sama dengan 50, maka untuk mencari salah satu, misalkan mencari salah satu ini, aku misalkan A sama dengan B ya teman-teman. Ini adalah sudut-sudut yang berhadapan ini yang sama besar. Itu adalah 180 dikurangi 50 lalu dibagi dengan 2. Kenapa dibagi 2? Karena ada dua sisi nih teman-teman. 180 sendiri dari sudut totalnya segitiga kan. Lalu berarti 130 dibagi dengan 2. Jadi ini memiliki sudut 65 derajat. Nah, ini tuh punya sudut 65 derajat. Ini memiliki sudut 65, tapi P-nya sendiri, si P sendiri ini memiliki sudut sebesar 37 derajat. Nah, untuk mencari sudut X nih teman-teman, maka kita bisa dari 180 dikurangi 65 yang merupakan salah satu sudut dari segitiga ini, lalu dikurangi dengan P 37. Nah, maka setelah kita hitung, kita menemukan hasil yaitu 78 derajat. Maka X adalah 78. Lanjut nih teman-teman ke soal yang ketiga di tipe soal pilihan ganda. Nah, dalam suatu kompetisi, peluang tidak menjadi juara tim A 2 kalinya tim B. Jika dalam kompetisi, peluang tim B menjadi juara adalah 5/6, maka peluang tim A menjadi juara adalah berapa? Yang perlu kita cari pertama kali adalah peluang tim B menjadi tidak juara. Aku misalkan PB adalah 5/6. Mencari PB aksen atau peluang B tidak menjadi juara adalah 1 min 5/6 sama dengan 1/6. Lah, teman-teman, diketahui nih dari awal, peluang tidak menjadi juara tim A adalah 2 kalinya tim B. Berarti A sama dengan 2B. Nah, apa nih teman-teman yang 2 kalinya? Dia adalah PA aksen sama dengan 2 PB aksen. Nah, kita lanjut. Untuk mencari PA kan 2 kalinya PB. Nah, PB aksennya itu 1/6 nih teman-teman. Berarti 2 kali 1/6 sama dengan 2/6. Ini adalah PA-nya. 2/6-nya sendiri adalah 1/3 kan? Nah, ini adalah
PA aksen. Nah, untuk mencari PA sendiri, berarti kan 1 dikurangi PA aksen. Nah, tadi PA aksennya kita udah ketemu, yaitu 1/3, berarti 1/1/3 menjadi 2/3. Jawabannya adalah D. Oke teman-teman, selesai dari tipe soal pilihan ganda, kita sekarang masuk ke tipe soal pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Oke, langsung aja masuk ke soalnya. Nah, di sini ada soal nih teman-teman. 2 bilangan prima yang kalau dijumlahkan merupakan bilangan prima kurang dari 10, maka hasil kali kedua bilangan tersebut yang mungkin adalah. Nah, di sini ada 4 pernyataan dan ada 5 opsi pilihan. Nah, kita disuruh nyari nih teman-teman, mana sih dari 4 kemungkinan ini yang benar. Oke, kita langsung aja. Pertama, kita harus menentukan bilangan prima kurang dari 10. Nah, bilangan prima kurang dari 10, misalnya aku bikin himpunan P. Itu mengandung bilangan prima kurang dari 10, maka 2, 3, 5, dan 7. Oke, kita langsung coba analisis nih teman-teman. 6 bisa dapat 6 itu kan gimana caranya ketika 6 ini, apakah dia ketika ditambah merupakan bilangan prima dan dikali menjadi 6. 2 dikali 3 menjadi 6, 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 adalah bilangan prima, maka 6 masuk. Lalu untuk 9. 9 ini bisa dari 3 kali 3. 3 kali 3 adalah bilangan prima, namun ketika 3 kali 3 ditambah 3, 6 bukan bilangan prima, maka dia tidak masuk, teman-teman. Ketika 1 masuk, 3 pasti masuk, itu kuncinya. Tapi kita cek dulu untuk kebenarannya. 2 kali 5 sama dengan 10, dan 2 ditambah 5 sama dengan 7. 7 merupakan bilangan prima. Maka 1 dan 3 benar, jawabannya adalah yang B. Oke, masuk ke soal yang kedua nih teman-teman. Nah, di sini ada sebuah segitiga. Nah, pada gambar di samping terdapat sebuah segitiga sama kaki. Dengan A lebih besar daripada B. Manakah pernyataan berikut yang mungkin benar? Nah, ketika A sama dengan B, berarti A ini tidak sama dengan B kan? Berarti kalau segitiga sama kaki harus ada sudut yang berpasangan. Otomatis B akan sama dengan C. Nah, jadi AB sama dengan AC merupakan kaki dari segitiga ini. Lalu mana yang benar nih teman-teman? Berarti nomor 2 ini yang benar. Lalu yang nomor 4, 2 dan 4 benar, berarti yang C. Udah kan teman-teman? Oke, kita lanjut ke tipe soal selanjutnya. Oke nih, langsung ke tipe soal analisis kecukupan data. Oke, kita langsung masuk ke soalnya. Ini soal yang pertama. Pada segitiga di samping ini berapakah nilai Z? Nah, diketahui nih pernyataan yang pertama AB sama dengan BC dan yang kedua Y sama dengan 50. Nah, kita disuruh menentukan dengan pernyataan 1 dan 2 ini apakah kita bisa menemukan nilai Z. Jadi di analisis kecukupan data ini sebenarnya kita nggak disuruh ngitung teman-teman, tapi disuruh menganalisis kira-kira dengan dua pernyataan ini atau salah satu dari dua ini kita bisa nggak sih menentukan nilai Z-nya. Nah, oke, masuk ke pernyataan yang pertama, AB sama dengan BC. Ketika AB sama dengan BC, maka otomatis sudut Z sama dengan sudut X. Oke, nah kita bisa mencari Z dengan sama dengan X. Oke teman-teman, tapi kita belum tahu nih
ini kan sama, tapi kita belum tahu si Y-nya. Nah, di poin kedua ini ada Y sama dengan 50. Nah, dengan Y sama dengan 50, kita bisa masukin ke persamaan 180 yang merupakan sudut total dari segitiga dikurangi 50 dibagi 2, maka akan ketemu Z. Oke, maka dengan pernyataan 1 dan pernyataan 2 kita bisa mencari nilai Z. Oleh karena itu jawabannya adalah C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Oke nih teman-teman, masuk ke soal yang kedua dari contoh tipe soal yang ketiga tadi. Nah, pada segitiga ini tadi, apakah A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat? Putuskan pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut atau enggak. Nah, yang pertama, X sama dengan Y, yang kedua X plus Y sama dengan 90. Nah, kita harus ketahui nih, A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat sama dengan C kuadrat adalah segitiga siku-siku. Untuk mencari sisi miring dari segitiga siku-siku nih teman-teman, diketahui A, B, dan C. Nah, salah satu sifat dari segitiga siku-siku ini adalah salah satu sudutnya ini 90 derajat teman-teman. Oke, nah dengan pernyataan pertama, X sama dengan Y sama X sama dengan Y. Nah, ketika X sama dengan Y, kita tidak bisa bilang kalau ini itu pasti 90. Kenapa? Karena X dan Y ini bisa bermacam-macam. Bisa saja 60 dan 60. Ketika misal X ini 60 dan Y sama dengan 60, maka ini adalah 120. Lalu 120 ini adalah 60. Maka ini tidak bisa disebut sebagai segitiga siku-siku. Maka ini saja tidak cukup. Kecuali misalnya X sama dengan Y sama dengan X sama dengan Y dan pernyataan kedua diikuti dengan X plus Y sama dengan 90. Nah, tetapi ketika X plus Y saja sama dengan 90, kita akan bisa menentukan. Karena kenapa? X plus Y sama dengan 90 kan teman-teman. Sementara X plus Y sama dengan 90. Sementara luas total dari sudut total dari segitiga dikurangi 90 adalah 90. Maka bisa dipastikan segitiga ini adalah segitiga siku-siku karena dua ruas yang berhadapan ini 90. Tidak peduli apakah ini 30 atau ini 60, tetapi ketika dijumlah mereka 90 dan ketika dia dari sudut total dikurangi dengan penjumlahan tadi menghasilkan 90, mereka bisa disebut sebagai segitiga siku-siku. Maka pernyataan yang kedua saja cukup, tetapi pernyataan satu saja tidak cukup. Oke teman-teman, lanjut kita masuk ke tipe soal selanjutnya, yaitu analisis perbandingan nilai. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Oke, masuk ke soalnya teman-teman, aku bacain 10 data memiliki rata-rata 20. Setelah dilakukan pengecekan, pemeriksaan ulang, ternyata terjadi kesalahan pencatatan 2 data. Data yang tercatat ini 22 dan 18, itu seharusnya berturut-turut itu 32 dan 28. Koreksi ini dilakukan terhadap data. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang telah diberikan. Nah, ini P mewakili rata-rata setelah dikoreksi dan Q sendiri mewakili 24. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Oke, untuk mendapatkan rata-rata setelah dikoreksi ya teman-teman. Pertama, kita harus menganggap 8 data yang lain sama dengan X. Kenapa kita harus menganggap 8 data yang lain sama dengan X? Karena yang bermasalah itu hanya di dua data ini, 22 dan 18. Sehingga kita bisa memisalkan untuk mempermudah 8 data yang lain adalah X. Nah, sehingga persamaan untuk mencari rata-ratanya menjadi X yang mewakili 8 data ditambah 22 dan 18 yang mewakili dua data yang bermasalah dibagi jumlah data
berubah 10 sama dengan 20 yang merupakan rata-ratanya yang diketahui. Lalu kita mencari X plus 40 per 10 sama dengan 20, sehingga menjadi X plus 40 sama dengan 200, sehingga kita akan menemukan X sama dengan 160. Lalu, untuk menemukan rata-rata setelah dikoreksi, kita bisa memasukkan 8 data yang lain itu tadi, 160 kan kita ketemu X-nya, lalu dimasukkan dengan 2 data yang baru, 32 dan 18. Lalu, dibagi dengan jumlah datanya yang masih tetap yaitu 10, kita akan menemukan 220 per 10 dan akan menjadi rata-rata setelah dikoreksi adalah 22. Nah, karena 22 ini kurang dari 24, maka P yang merupakan rata-rata setelah dikoreksi yang merupakan 22 kurang dari 24, sehingga Q lebih besar dari P. Oke, berarti jawaban yang benar adalah yang B. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita masuk ke soal yang kedua. Soalnya rata-rata berat badan 8 orang bertambah 2 kg ketika satu orang dengan berat badan 65 kg digantikan oleh orang baru. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang telah diberikan di atas tadi? P ini mewakili berat badan orang baru, sementara Q mewakili 80. Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya. Oke, kita langsung membahas soal yang tadi nih teman-teman. Nah, diketahuinya N sama dengan 8. Nah, N ini adalah jumlah orang. Oke, kita misalkan. Ini kuncinya adalah dimisalkan lagi. Berat 7 orang itu dimisalkan A. Maka rata-rata awal A yang merupakan berat 7 orang ditambah 65 kg berat salah satu orang dibagi 8 sama dengan X. Menjadi A plus 65 sama dengan 8X akan menjadi A sama dengan 8X min 65. Nah, rata-rata baru ini ketika orang dengan berberat badan 65 kg itu digantikan dengan orang baru, maka rata-ratanya akan bertambah 2 kg. Maka rata-rata baru bisa kita bikin model matematikanya seperti ini. A ditambah B, B ini untuk mewakili orang yang baru, A mewakili 7 orang yang lain, dibagi 8, yaitu jumlahnya yang masih sama dengan X rata-rata ditambah 2. Maka A plus B sama dengan 8X plus 16. Ini dipindah ruas, 8 dipindah ruas, maka A sama dengan 8X plus 16, B dipindah ruas ke kanan, maka A sama dengan 8X plus 16 min B. Oke. Maka 8 kita karena ini teman-teman bisa lihat ya, ini A, maka kita samakan. A sama dengan A, 8X min 65 sama dengan 8X plus 16 min B. Kita akan menemukan 65 plus 16 sama dengan B, maka B adalah 81. Oke, 81 ini tadi kan mewakili P, yaitu berat badan orang baru, maka 81 lebih besar daripada 80 kan? Maka P lebih besar daripada Q. Oke. Nah, sehingga dari pembahasan di atas kan tadi kan 81 lebih besar daripada 80, P lebih besar daripada Q kan teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke. Mudah kan teman-teman ya, yang penting banyak latihan kalau kayak gini biar kita tahu tipe-tipe soalnya dan gimana cara nyelesainnya. Oke, akhirnya teman-teman Zanafa sampai di akhir video ini. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman Zanafa yang memiliki cita-cita, apapun itu, tidak terbatas hanya ingin masuk perguruan tinggi impian, semoga semua dipermudah jalannya dan diberikan yang terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa pastinya. Oke, jangan lupa untuk like dan komen kalau kalian suka dengan video ini, share ke teman-teman kalian agar kebermanfaatan dari video ini bisa menjadi lebih luas, dan subscribe dan aktifkan lonceng agar teman-teman bisa update tayangan terbaru dari Zanafa. Kami dari Zanafa Education
pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!